Iya, thank you, Pak. Thank you. Selamat pagi semuanya. Oke, Pagi, kita Pak. akan langsung aja menjawab ya Roma 2 ayat 1 sampai 11. Pagi Kak Uh, David. ya pagi-pagi. Saya akan langsung tunjuk aja ya. Pak Yanto ada. Pak Yanto boleh jawab nomor 1 ya. Nanti dulu ya, saya sebutin dulu semuanya. Kedua, Pak Putra juga nomor 1. Pertanyaan nomor 1 tolong dijawab nanti. Terus kemudian Pak Budi Hendra sama Pak Iping boleh tolong jawab nomor 2. Terus kemudian Ibu Idawati sama Ibu Hana boleh jawab nomor 3. Terus kemudian Bu Yeni, terus kemudian Pak Willy boleh jawab nomor 4. Ya. Terus kemudian Pak Bobi nomor 5 kesimpulannya. Ya, oke, silakan. Tadi yang namanya disebut mulai dari Pak Yanto ya. Silakan. Iya, pagi, Pak. Pagi-pagi, Pak. Ya. Pertanyaan nomor 1 ya. Iya, Pertanyaannya, apa artinya Roma pasal 2 ayat 1 ya? iya. Roma pasal 2 ayat 1 saya bacain ya, Pak. Mm-mm. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau, yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Kalau yang saya dapat dari ayat ini, Pak ya, katakan Paulus ingatkan supaya kita jangan menghakimi ya, seperti yang Tuhan Yesus pernah ajarkan ya, jangan menghakimi sebab dengan penghakiman yang kita pakai untuk menghakimi, kita akan dihakimi gitu. Karena eh, kita ya sama-sama orang orang berdosa gitu. Tidak ada di antara kita yang bisa merasa bahwa diri kita itu lebih baik daripada orang lain sehingga kita pantas untuk menghakimi gitu, menghakimi orang lain. Ketika kita menghakimi orang lain mungkin ada saat kita merasa saya lebih benar gitu. Padahal kita, firman Tuhan bilang kita semua sama-sama orang berdosa, kita semua sama-sama orang yang nggak bebas dari penghakiman gitu. Jadi penghakiman itu eh, milik Tuhan gitu, bukan milik kita sebagai manusia berdosa. Kalau saya mungkin itu yang saya dapat dari ayat pertama ini, Pak. Oke. Ya, thank you Pak Yanto. Ya. Berikutnya Pak Putra ya. Silakan Pak, nomor 1. Iya, pagi Pak. Lagi Pak. Kalau yang saya dapat sih Pak, hampir sama dengan Yanto. Tetapi di sini kan eh, ya belajar gitu Pak, belajar bahwa apakah kita memang sebagai manusia gitu, apakah sudah ataupun bisa dikatakan apakah kita memang layak untuk menghakimi orang lain gitu. Sebagai posisi manusia, walaupun pada saat mungkin kita ketahui dia bersalah ataupun tidak gitu. Itu yang menjadi reminder gitu. Kalau dari saya sih, dari sisi saya pribadi. Jadi ya, kalau memang seandainya, maksudnya apakah memang layak nih kita menghakimi orang lain? Kalau seandainya layak ya berarti uh, balik lagi. Pasti nanti saya akan digitukan oleh orang lain juga. Kalau memang saya salah di mata dia, Pak, ya mungkin dia nggak segan-segan juga untuk mengatakan saya salah, bahkan untuk menghakimi diri saya juga, Pak. Iya, oke. Oke ya. Kita Iya, lanjut Pak. dulu ya. Nanti mungkin ada yang sampai sini ada yang mau tambahin nggak ya? Mungkin ada yang beda nggak? Nggak ada ya. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan nomor 2. Silakan.
Sorry Pak, itu pertanyaan nomor 2 apa Pak ya? Bisa di... Kan? Pertanyaan nomor 2 kan sudah dibagi nih minggu lalu ya. Pertanyaan nomor 2 itu apa maksud kemurahan Tuhan? Ya, kata kemurahan Tuhan dalam Roma 2 ayat 4. Dan bagaimana cara manusia menganggap sepi kemurahan Allah? Saya bacakan dulu ya Pak. Roma 2 ayat 4, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Yang saya dapat sih, setiap kita pasti ada salah atau dosa ya. Kebenaran manusia, kebenaran saya itu mungkin menurut pandangan saya saja gitu. Tapi kalau di mata Tuhan, dosa semua orang telah berbuat dosa, bahkan mungkin waktu lahir pun sudah berdosa gitu ya. Jadi kemurahan Tuhan tuh luar biasa, maksudnya apapun yang apa Tuhan membawa kasih karunia ya, bahkan mungkin keselamatan buat kita itu tidak dapat dibayar dengan perbuatan manusia itu sendiri. Jadi kekayaannya, kesabarannya, kemurahannya itu membuat kita membawa kepada pertobatan, bahwa kita sadar bahwa saya adalah orang berdosa. Jadi kalau apa ya? Kalau pertanyaan tentang sepi juga menganggap sepi, jadi seperti menganggap remeh kesempatan yang Tuhan berikan gitu. Jadi menganggap remeh dan menganggap tidak apa ya? Tidak seperti mengacuhkan gitu ya, mengacuhkan kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Itu menurut saya Pak David. Oke. Oke, Pak. Selanjutnya mungkin satu lagi. Tadi yang sudah disebut namanya Pak Iping ya. Pak Iping ya Pak, Pak Iping. Iya. Halo, selamat pagi. Pagi, Pak. Iya. Ya, eh, ya terkadang Tuhan menegur kita ya dengan hukuman-hukuman yang sebenarnya Tuhan menghukum bukan untuk membawa kita kepada kebinasaan, tapi Tuhan menghukum kita untuk membawa kepada pertobatan. Itulah kasih Tuhan ya. Walaupun di mata manusia terkadang itu sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Tapi itulah kasih Tuhan, bahwa Tuhan itu mengasihi manusia karena ia mau membawa manusia itu menuju kepada pertobatan. Nah, tetapi terkadang kita manusia yang menganggap, tidak menganggap teguran Tuhan ya, sehingga kita menganggap sepi ya, di sini dikatakan menganggap sepi. Ya, manusia itu, sehingga manusia itu eh, tidak mengindahkan teguran Tuhan di dalam kehidupannya yang sebenarnya membawa dia kepada pertobatan. Itu aja Pak, makasih Pak. Oke. Selanjutnya nomor 3 ya. Pertanyaan nomor 3, Ibu siapa tadi? Silakan. Ibu, grupnya Ibu Fitri ya. Ibu Fitri, Idawati, Tanti, Uli. Salah satu boleh jawab. Nomor 3. Apa maksud Roma 2 ayat 7 orang di luar Kristus dapat selamat? Jadi apa maksud sebenarnya ayat itu? Silakan. Fitri silahkan Fitri, si Idawatinya belum kelihatan Pak. Fitri atau Fanny grupnya.
Tantri. Ya, eh, orang di luar Kristus bisa selamat. Em, Sebenarnya kan memang keselamatan itu adalah pilihan Tuhan. Maksudnya kita selamat itu bisa karena kita dipilih Tuhan kan, bukan karena kita yang memilihkan. Itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Itu benar-benar hadiah. Kita pun sebenarnya tidak bisa lakukan sebesar apapun yang kita lakukan, usaha sebesar apapun yang kita lakukan itu tidak akan membawa kita kepada keselamatan. Semuanya itu cuma karena anugerah. Em, tetap, tetapi kita bisa selamat hanya karena ketika kita menerima Kristus di dalam hati kita. Itu sih. Jadi, kalau dikatakan eh, orang di luar Kristus bisa selamat, kalau menurut saya sih, mm, enggak ya, Pak. Jadi, karena benar-benar satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Satu-satunya jalan untuk kita datang kepada Bapa hanya lewat Kristus. Itu sih, Pak. Terima kasih. Thank you. Saya bikin model kayak begini nih kemarin ngobrol-ngobrol sama Bu Betty waktu di gereja supaya semuanya kebagian dulu jawab, baru nanti saya belakangan ya jawab, soalnya udah lewat jam 6:30 pada sibuk gitu ya, nggak fokus takutnya. Jadi jawab dulu deh. Ya. Jadi menarik ya. Pertama, maksudnya apa tuh menghakimi? Jangan menghakimi. Terus kemudian pertanyaan yang kedua, menganggap sepi kemurahan Tuhan. Ya. Apa akibatnya dan bagaimana kita menganggap sepi kemurahan Tuhan. Nah, terus kemudian maksud Roma 2 ayat 7. Ya, di luar Kristus emang bisa selamat, apa maksudnya tuh Roma 2 ayat 7 ya. Itu perlu digali tuh Roma 2 ayat 7 ya. Ya. Dikatakan hidup kekal Tuhan berikan kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Jadi di sini konteksnya bukan soal umat pilihan, ya, tetapi ya di sini bicara soal keadilan Tuhan, bahwa hidup kekal itu diberikan Tuhan kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Apa maksudnya itu? Ya, jadi jangan pikir kita umat pilihan, tapi kalau kita tidak dengan tekun, ya, berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, ya, jangan-jangan kita bukan umat pilihan, dan kelihatannya memang bukan umat pilihan kalau nggak begitu. Ya, karena di sini dikatakan hidup kekal hanya diberikan kepada orang yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan kegeraman kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri-sendiri, diri sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Ya. Jadi ini keadilan Tuhan. Jadi walaupun kita ngaku umat pilihan, merasa sebagai umat pilihan, tapi ya kita egois, tidak taat kepada kebenaran, ya jahat, ya nggak selamat lah. Itu namanya cuma ngaku-ngaku umat pilihan. Ya, tapi pertanyaannya juga apa sih umat pilihan? Lalu kalau gitu, tuh itu topik yang lain ya. Kita nggak bahas itu. Ini di luar konteks ini. Tapi bagus juga. Jadi kalau konsep umat pilihan bahwa Tuhan memilih seseorang untuk diselamatkan dan Tuhan nggak memilih atau membiarkan seseorang untuk diselamatkan, itu kalau diadu sama ini, ayat ini Roma 2 ayat 7, loh kok nggak nyambung ya, nggak cocok ya. Nah makanya kita harus hati-hati memaknai umat pilihan itu. Ya, terlepas dari keadilan Tuhan. Hati-hati. Hati-hati memaknai umat pilihan terlepas dari kasih, keadilan,
Ya, kesetiaan Tuhan, hati-hati. Oke, ya itu yang ketiga. Ada lagi tadi, siapa lagi tadi yang diminta untuk menjawabnya nomor 3? Silakan. Nomor 3 tadi siapa ya? Jadi grupnya si Tandri, ada Fitri, ada Feni. Cuma Idawati sebetulnya belum Oh ya kelihatan. enggak. Nomor 3 tadi saya minta grupnya Ibu Siska, Weni atau Hana. Hana tadi yang saya minta jawab. Nomor 3. Nomor 3 apa nomor 4, Pak? Nomor 4, Pak, nomor 4. Nomor 3 kan udah tadi barusan. Enggak, nomor 3 kan dua orang Pak. Oh, dong. Oh. Si Weni, Hana belum kelihatan sepertinya. Ada Weni nggak tweet? Weni atau Bu Siska, silakan. Oke, saya Pak. Ya, oke, silakan Jadi Bu. ya dia harus terus selalu berbuat tekun ya, berbuat baik ya, dan hidupnya menjadi kesaksian bagi banyak orang sehingga dia mendatangkan pujian dan kehormatan bagi Allah terus-menerus seperti itu, Pak. Itu Iya. jawabannya. Jadi kalau begitu, yang penting begitu kan, nggak perlu Ya. kenal Yesus kan? Harus dong, harus kenal Yesus dong. Karena dia sudah mengenal Tuhan Yesus, maka kehidupannya seperti itu, Pak. Bertumbuh dan berbuah seperti Oke. itu. Tapi kalau orang lain yang nggak kenal Tuhan Yesus, tetapi tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, ketidakbinasaan, selamat nggak? Enggak, Pak. Harus melalui Yesus. Karena bukan dengan usaha sendiri. Harus dengan iman dahulu ya. Mengenal dia hidup yang kekal, yaitu mengenal Yohanes 17 ayat 3 kan seperti gitu kan. Mengenal hidup kekal itu ya mengenal satu-satunya Allah ya kan. Lalu Yesus satu-satunya itu. Dan akhirnya setelah itu baru dia menghasilkan seperti itu. Iya. Nah, bagaimana nyambungin dengan Roma 2 ayat 7? Ini. Roma 2 ayat 7 kan dibilang, di sini dikatakan hidup kekal diberikan. Jadi kan intinya, ya hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Bagaimana nyambungin Yohanes 17 ayat 3 dengan ini? Nah, kalau kita baca Roma 2 ayat 7 ini kan, ini hidup kekal diberikan kepada orang yang seperti ini loh. Ya. Nah, bagaimana? Kok bisa Roma 2 ayat 7 mengatakan ini, sedangkan Yohanes 17 ayat 3 mengatakan harus mengenal Bapa dan Kristus, baru dapat hidup yang kekal. Tetapi di sini hidup yang kekal diberikan kepada orang yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, ketidakbinasaan. Itu diberikan hidup kekal. Nah, gimana nyambunginnya? Mestinya kan nggak boleh berbeda-beda ya. Mestinya kan firman Tuhan sama ya. Nah, ini gimana nih? Titik sambungnya di mana tuh? Dengan Yohanes 17 ayat 3. Yaitu melalui pertobatan, Pak. Kalau saya lihat, Pak. Dia harus menerima itu dulu di dalam kehidupannya ya, melalui mengenal Tuhan Yesus satu-satunya gitu loh. Jalan ya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satu kaum orang. Nah, setelah itu, setelah dia seperti itu, baru hatinya juga berbeda ya, motivasi dia di dalam dia berbuat baik ya, gitu loh. Bukannya lagi dengan usaha dia, tetapi karena apa? Karena ada pekerjaan Roh Kudus di dalam dia, sehingga dia bisa memampukan dia terus bertekun gitu, Pak. Semakin hari dia semakin mengenal kebenaran, dia semakin hidupnya diingatkan untuk bertobat gitu loh. Oh, kamu nggak boleh lagi begini. Itu nggak boleh lagi berbuat jahat gitu, seperti gitu. Sehingga dia, oh iya ya. Jadi ada pertobatan. Hasil dari pertobatan dia semakin hari, dia semakin mengenal, sehingga dia juga hidupnya semakin bertekun. Gitu, Pak. Ya. Jadi memang ya itu tadi, kita juga harus dari sini kita bisa lihat ya bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih karunia.
itu bukan hasil usaha. Jadi kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Iya, Kata iya. Efesus Iya, Efesus 2 ya, 2 8 ayat 9. 8. Iya. Ya, Efesus 2 ayat 8 9. Tetapi di sini dilihat, di sini dibilang tidak disebut kasih karunia. Tapi maksudnya gini loh. Hati-hati waktu kita katakan bahwa kita diselamatkan bukan hasil usaha kita. Lalu ada orang-orang yang ya udah gue nggak usah usaha apa-apa, itu cuma karena ya kalau kita udah dipilih Tuhan karena kasih karunia kita terima aja ya kita selamat. Kita nggak usah berbuat apapun juga, ya nggak ada usaha apapun juga. Ya perbuatan baik tidak menyelamatkan orang. Nah hati-hati itu. Iya, iya, hati-hati. Ya kita punya pengertian yang salah jadinya, seolah-olah nggak perlu berbuat baik, nggak apa-apalah, berbuat baik nggak menyelamatkan lah, yang penting terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saja, itu kasih karunia. Nah ini hati-hati, namanya manusia, nggak ada yang sempurna, bisa buat dosa, nggak apa-apa, enggak loh. Ya, Iya. saya pernah dengar, dan ini jadi gini, kita boleh dengar kesaksian orang yang mati katanya terus hidup lagi gitu ya, boleh-boleh aja, tetapi kita harus cocokin sama Alkitab. Kalau beda jangan diterima ya. Dan karena Alkitab ini lengkap ya, sola scriptura artinya satu, lengkap. Lengkap apa? Lengkap untuk kita bisa mengenal siapa itu Tuhan. Ya, itu Allah Tritunggal ya, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kedua, Alkitab itu lengkap kalau bicara mengenai bagaimana supaya selamat. Dan bagaimana yang ketiga, bagaimana hidup di dalam keselamatan itu. Ya, bagaimana mengalami hidup yang kekal dan bagaimana hidup di dalam gaya hidup kerajaan Allah atau kekalan, ya, gaya hidup anak-anak Tuhan. Nah, jadi kalau penglihatan atau pengalaman orang yang sudah mati masuk surga dan neraka terus balik lagi gitu ya cerita, terus ceritanya itu nggak sesuai dengan firman Tuhan, kita jangan dengar, ya, jangan dengerin dulu. Terutama bicara soal dosa, keselamatan. Nah, ada satu kesaksian yang beberapa hari lalu saya dengar ya di YouTube. Ini orang bule meninggal. Dia tuh orang Kristen, biasa-biasa aja, ya. Dia menurut dia baik-baik aja. Nah, ya cukup baik lah kalau mati masuk neraka lah. Nah, dia waktu meninggal, dia kaget, ya. Dia balik lagi, hidup lagi. Tapi dia cerita, waktu dia meninggal dia kaget. Dia pikir dia udah beres, tetapi ternyata dosa-dosa yang dia nggak anggap itu dosa, itu keluar ternyata. Misalnya apa? Waktu dia, saya lupa ya dia ngomong jelas, waktu dia ke supermarket lewatin kasir, terus sikap dia dalam hati, bagaimana sama kasir, ya itu dosa. Misalnya dia marah, dia kesel, dia bagaimana atau dia menghina gitu ya, sikap menghina itu kasirnya. Saya lupa deh itu kenapa ya. Itu tuh tercatat sama Tuhan. Tuhan tuh catat dosa itu. Waktu dia bersikap sama orang lain dia enggak, ya dia itulah nggak rendah hati, dia menyimpan kepahitan gitu ya. Walaupun biasa-biasa aja di depan, tapi dalam hatinya ada itu dan dia nggak beresin, itu tercatat gitu loh. Tetap dosanya ada, tinggal tetap dosanya. Wow, ya buat saya, wah jangan main-main. Tuhan itu kudus. Ya, kuduslah kamu. Jadi ya sebab aku kudus kata Tuhan. Kudus. Jadi kesalehan manusia seperti kain kotor. Jadi intinya apa? Bertobatlah, benar-benar jaga. Jangan anggap enteng dosa. Ah nggak apa-apa, gue begini pantas gue begini sama dia. Ya, pahit sama dia. Dia terlalu jahat sama gue. Gue nggak mau ampuni dia. Hati-hati. Ya, saya besuk satu orang tua. Dia nggak mau mengampuni mantunya. Saya bilang, kamu ingat loh. Saya tanya, kamu punya dosa nggak? Enggak, saya nggak punya dosa. Lah, kamu nih barusan. Kamu nggak mau ampuni saudara kamu punya mantu. Ini dosa. Saya bilang, dan Tuhan berkata kalau kamu tidak mengampuni orang lain, aku tidak akan mengampuni kamu. Ya, jangan pikir kamu selamat, kamu anak Tuhan. Kalau kamu nggak mengampuni orang, Bapa di sorga nggak akan mengampuni kamu, ya kamu nggak selamat. Jadi maksudnya intinya nih, bahwa jangan pikir kita diselamatkan karena kasih karunia, bukan oleh perbuatan, lalu kita pikir kita nggak perlu berbuat yang yang tadi ya dikatakan ayat yang ke-7, tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Itu
orang yang diberikan hidup kekal, orang yang mengenal Tuhan, orang yang mengenal Bapa, orang yang mengenal Kristus, hidupnya mestinya begini. Kalau nggak begitu, jangan-jangan dia tidak mengenal. Dan pasti dia tidak mengenal Bapa. Artinya mengenal di sini akrab ya, ginosko. Pasti Tuhan nggak akrab dengan orang-orang yang hidup dalam dosa. Ya, jadi maksud dari ayat Efesus 2 ayat 8 adalah kita nggak percaya bahwa orang-orang yang tidak mengenal Kristus karena sekedar berbuat baik aja bisa selamat, ya, tanpa karena darah Yesus yang menyucikan dia. Nggak mungkin. Tanpa pencurahan darah tidak ada pengampunan. Ya, harus ada korban. Namanya juga korban. Korban itu artinya harafiahnya adalah harga untuk mendekat kepada Tuhan. Itu korban. Ya, jadi kalau nggak ada harga untuk mendekat, kita nggak bisa dekat sama Tuhan. Ada harga. Harganya apa? Darah, nyawa. Karena upah dosa adalah maut. Ya, jadi maksudnya gitu. Kita diselamatkan karena kasih karunia, yaitu merujuk kepada pengorbanan Yesus di kayu salib. Nah, tapi kalau kita terima korban Yesus itu yang menyucikan kita, kita harus jaga. Kita sudah diadopsi jadi anak Tuhan. Nah, mestinya kelakuan kita seperti Tuhan. Ya, kita punya hati nah tapi kita punya natur dosa. Jadi gimana? Kita akan benci sama dosa, kita akan bertobat tiap hari. Ya. Begitu. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Oke. Udah 2 orang tadi ya kalau nggak salah yang jawab ya. Nomor 3 ya. Sekarang nomor 4 ya. Silakan yang tadi saya sebut nomor 4. Tolong jawab. Siapa tadi ya? Bu Yeni ya? Bu Yeni, Bu Emil, atau Bu Elizabeth? Silakan. Nomor 4. Iya, saya ya. Ya. Di Roma 2:11. Sebab Allah tidak memandang bulu. Allah tidak memihak pada siapapun. Iya. Siapapun yang bersalah pasti kena hukuman. Seperti firman Tuhan di Amsal 24:12 katakan, Allah membalas manusia menurut perbuatannya. Di Mazmur 62:13, Allah juga membalas setiap orang menurut perbuatannya ya. Jadi tidak seperti hakim di dunia. Di dunia ini kan hakim bisa disuap, hakim bisa karena keluarga atau hubungannya dekat, bisa pokoknya bisa hukuman jadi loss gitu nggak. Kalau Allah itu adil, jadi apapun yang dilakukan kita, pun pendeta ataupun orang biasa, semua di hadapan Tuhan itu sama. Jadi Allah itu adil, jadi tidak memihak siapapun. Itu yang saya dapatkan. Iya. Masih Bu. Terus kesimpulannya? Silakan. Kesimpulannya, ya kita harus masing-masing kita berjaga-jaga dengan iman kita ya. Masing-masing kita apa yang Tuhan firmankan kita harus. Sesudah kita ditebus dengan darah Yesus, Tuhan sudah memberikan kasih karunia pada kita supaya kita tetap menjaga iman kita, yaitu melalui firman dan taat melakukan. Memang ada, saya tahu ada, saya lihat di firman kan ada kemurahan Tuhan itu ada, tapi ada batasnya juga. Kalau kita mempermainkan seperti kemurahan Tuhan, akan menerima akhirnya perbuatan kita ada akibatnya. Gitu. Walaupun kemurahan Tuhan itu ada, jangan mempermainkan. Jadi kita masing-masing berjaga dengan iman kita. Seperti firman Tuhan katakan, ada firman Tuhan, kiranya maksudnya kita itu harus dalam berjaga-jaga dengan iman kita. Ada di dalam Filipi berapa gitu, saya lupa gitu. Berjaga-jaga dengan iman kita, masing-masing kita gitu. Ya itu aja, saya kesimpulannya harus terus melekat pada Tuhan supaya kita peka apa yang Tuhan tidak suka, kita terus berubah sehingga kita tahu kalau kita nggak dekat Tuhan, sepertinya kita nggak bersalah gitu. Nggak taunya kita sudah di pinggirnya, udah mau masuk dalam maut itu.
Itu yang saya dapatkan. Oke, ya, makasih Bu. Iya. Ya, selanjutnya tadi Pak siapa ya? Bobi ya. Kesimpulan pertanyaan nomor 5. Si Willy tadi Iya belum. Pak, Oh, Pak Willy. Ya, kesimpulannya ya Pak ya. Ya, Iya, tadi Bapak udah ngucapin semua tuh. Jadi kalau baca di Roma 2, 1-11, ya kalau satu perikopnya bicaranya kan hukuman Allah atas semua orang ya Pak ya. Jadi kalau melihat dari sisi keadilan Tuhan gitu kan, memang tidak ada satu orang pun yang benar gitu. Jadi semua orang ya berdosa. Kalau dibilang keadilan Tuhan ya semua orang nggak mati gitu kan, binasa gitu Pak. Gitu. Iya. Jadi tidak ada satu orang pun yang berhak menghakimi gitu kan. Kurang lebih seperti itulah ya, bahwa semua manusia sadar harusnya ya kita ini ya orang berdosa yang harusnya binasa gitu. Itu cuman karena kalau baca tadi yang Efesus 2 ayat 8-9 kan, bahwa justru kita diselamatkan ya karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan ya kan. Bahwa karena kalau bicara hukum Taurat kan, yang di sini berbuat baik itu bicaranya karena waktu itu bangsa Israel itu kan mereka yang minta istilahnya ada hukum gitu. Nah, mereka merasa bahwa dengan hukum Taurat mereka dibenarkan gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa sebenarnya ya semua istilahnya Tuhan kasih hukum Taurat karena pengen lihat ya memang bahasa Israel bisa gitu. Harusnya ya mereka sadar nggak bisa gitu kan, bahwa dengan hukum Taurat mereka tidak bisa dibenarkan gitu. Karena yang Yesaya itu aja kita kesalehan kita aja seperti kain kotor gitu kan. Nah, jadi kalau terus begitu kalau bicara keadilan Tuhan, pokoknya intinya yang ayat 11 itu bahwa bahwa Tuhan nggak memandang bulu. Kalau misalnya keadilan Tuhan, kita semua binasa lah, nggak ada yang sempurna, nggak ada yang layak gitu Pak. Cuma karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, kita dirayakan. Dan saya percaya sih gini Pak, kalau kita udah punya ya seperti benih mangga gitu, pasti kan ininya mangga gitu, nggak perlu ngeden gitu. Jadi kalau misalnya kita sungguh-sungguh bertobat, pastinya Tuhan yang mampukan kita untuk berbuat baik sih. Jadi bukan karena hukum Tauratnya dulu, tapi karena kasih karunia Tuhan yang memampukan kita untuk berbuat baik, berbuat benar gitu sih Pak. Jadi karena benih ilahi itu yang ada di dalam kita lah, yang istilahnya Roh Kudus memampukan kita untuk keluarnya pasti hal yang baik gitu. Kurang lebih seperti itu sih Pak. Iya, menarik. Kita hati-hati menggunakan analogi sebagai satu, misalnya gini. Oh, kita kan ranting, Yesus pokok anggur, misalnya ya. Yohanes 15 katakan. Jadi kita nggak usah ngeden, otomatis kalau kita rantingnya asli, kita akan berbuah. Ya. Yesus sebagai batang, ya, pokok dari anggur. Tapi jangan kita langsung benar-benar menggambarkan seperti ya gitu loh maksud saya. Ya. Wah, otomatis gitu keluar, belum tentu. Ya. Karena gini, di situ ayat itu dibilang begini juga. Kalau ranting itu yang ada padaku itu kering, ya, maka dia akan dipotong. Iya kan? Nah, ranting kalau kering itu salah siapa? Apa salah rantingnya? Enggak, kalau kita mau analogi pohon itu ya. Ya kan? Kan itu kan bukan salah rantingnya. Rantingnya nggak ada pilihan. Ranting kan otomatis akan bertumbuh kalau ada aliran makanan, ada aliran dari akar ke batang ke ranting, ya kan? Kalau ada masalah aliran terputus, kan bukan salah rantingnya. Jadi kering. Tapi di sini dalam perikop itu, Yohanes 15, itu salah rantingnya. Rantingnya kering. Kenapa? Sebenarnya dia nggak benar-benar melekat sama Kristus. Sehingga dia kering. Ya, ini diumpamakan gitu loh. Tapi kita nggak bisa menggambarkan semua kayak gitu. Ya, kayak misalnya kita anak Allah. Oh, otomatis dulu ada statement. Sekali anak tetap anak. Ada bekas istri, nggak ada bekas anak. Ya.
Oh, jadi sekali anak Allah tetap anak Allah begitu? Apa benar? Ya, sekali anak tetap anak. Jadi sekali anak Allah tetap anak Allah begitu? Apa benar begitu? Nah, di satu sisinya lagi dibilang kalau berbuat dosa hubungan putus. Lah, benar juga itu. Barang siapa berbuat dosa, dia menjadi hamba dosa. Dan hamba itu nggak ada, hamba dosa nggak akan selamat. Putus. Nah, bagaimana rekonsil ini dua? Sekali anak tetap anak. Mana ayatnya sekali anak Allah tetap anak Allah? Nggak ada. Tapi kalau hidup dalam dosa putus hubungan sama Tuhan, yes, itu ada. Kalau putus, kalau nggak disambung, ya putus selamanya. Lalu bagaimana? Katanya anak Allah. Sekali anak Allah tetap anak Allah. Ya, karena memang nggak ada ayatnya bilang sekali anak Allah tetap anak Allah. Karena konsep anak kita itu karena iman. Karena kita menerima kasih karunia Tuhan. Jadi kita harus hati-hati kalau kita menekankan satu ayat. Tapi ada ayat-ayat yang lain yang jelas-jelas mengatakan yang berbeda. Hati-hati kita. Kita harus rekonsil ini. Karena Alkitab itu mestinya sama semua. Di semua. Ya, makanya kita harus, itu nanti kita akan lihat nih, umat pilihan Roma 9. Ya, sepertinya Tuhan yang pilih kita nggak ada apa-apanya. Tuhan pilih kayak pilih pion, kayak kita ke pasar pilih sayur, ya sayurnya nggak bisa protes. Kita pilih ayam, ayamnya nggak bisa protes. Kok gue nggak dipilih? Nggak, gue nggak mau, gue mau pilih lu misalnya. Ya kan? Bukan seperti itu. Karena Roma 2 ayat 11 ingatkan juga. Ya, bahwa kita dipilih karena, ya, oke, sorry, kita diselamatkan karena kasih karunia. Ya kan? Karena perjanjian tadi bangsa Israel diselamatkan karena keturunannya dia, Abraham, keturunan Abraham. Tetapi mereka dipotong karena mereka tidak percaya. Kamu tegak tercacak karena iman. Tapi janganlah kamu sombong, takutlah kamu. Kalau Tuhan tidak menyayangkan ranting asli, dia juga tidak akan menyayangkan kamu. Karena itu perhatikanlah kekerasan dan kemurahan Tuhan atas kamu. Atas orang-orang yang jatuh kekerasan Tuhan, atas kamu kemurahan Tuhan. Jikalau kamu tetap dalam kemurahan. Jika tidak, kamu pun akan dipotongnya juga. Roma 11. Ayat 22 ke bawah. Dan Tuhan berkuasa untuk mencangkokkan lagi orang Israel kalau mereka tidak kekeh dalam penolakan mereka kepada Kristus. Kalau mereka percaya, mereka akan diselamatkan juga. Tuhan berkuasa untuk itu. Jadi kita harus perhatikan ya, beberapa hal ini ya jangan pakai pikiran kita, enggak, karena pemilihan Tuhan tidak terlepas dari kemurahan, kesetiaan, kasih, keadilan Tuhan. Jadi tunjukkan buahmu ya, kalau kamu anak Allah, tunjukkan dari buah pertobatan, dari kasih, dari iman kita. Oke ya, nah kita bahas sekarang satu-satu ya. Mulai dari Roma 2. Apa Roma 2 ayat 1? Apa artinya Roma 2 ayat 1? Ya. Karena itu hai manusia, siapapun engkau, saya pakai ayat Alkitab TB2 ya, Alkitab LAI TB2, mungkin ada yang sedikit berbeda gitu ya kata-kata ininya, kalimatnya. Karena tapi intinya sama. Karena itu hai manusia, siapapun engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak mempunyai dasar untuk membela diri. Sebab dengan menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Jadi konteks di sini bukan berarti kita tidak boleh menghakimi orang. Bukan. Bukan kita nggak boleh menghakimi. Sekali lagi, bukan. Nah, Tuhan Yesus juga pernah mengatakan di dalam Matius 7, jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Tapi lihat dulu konteksnya. Itu teguran buat orang supaya menghakimi, jangan menghakimi dengan munafik. Jangan menghakimi dengan tidak adil. Fair. Pakai hati yang benar. Menghakimi juga bukan berarti tidak menghakimi, bukan berarti oh jangan menghakimi berarti oke, membiarkan dosa. Tidak.
Tidak boleh berhenti. Yang dilarang bukan nggak boleh mengambil selumbar di mata atau serpihan kayu di mata saudara kamu. Jangan, harus. Kalau kamu lihat ada yang nggak benar, kamu harus tegur, kamu harus keluarkan selumbar. Tapi periksa dulu, ada nggak balok di mata kamu. Kalau ada balok di mata kamu nggak keluarin dulu, kamu bisa salah nanti. Bukannya cabut yang selumbar, malah kamu bisa nyolok mata dia nanti. Karena kamu nggak bisa lihat dengan jelas. Kamu harus keluarkan dulu selumbar. Supaya kamu bisa dengan jelas melihat selumbar dan mengeluarkannya. Itu maksudnya. Jadi, ya karena kalau kita baca, Tuhan Yesus menghakimi orang Farisi. Tuhan menghakimi ahli-ahli Taurat, orang Saduki. Ya kan? Paulus juga sama, yang menulis Roma jangan menghakimi. Dia menghakimi orang-orang Yahudi yang tidak mau bertobat percaya Yesus. Dia menghakimi nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, rasul-rasul palsu yang menuduh dia sebagai rasul palsu di Korintus misalnya. Iya kan? Jadi dia bahkan menyebut nama orang yang meninggalkan dia ya karena lebih mencintai dunia. Dia sebut namanya. Ya, dia menghakimi. Nah, jadi maksudnya apa di sini Roma 2 ayat 1? Jangan menghakimi. Maksudnya gini. Karena itu hai manusia, siapapun engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri. Jadi maksudnya gini loh. Kamu jangan pikir karena kamu bangsa Israel, keturunan Abraham, kamu adalah anak Allah, lalu kamu pasti selamat. Lalu kamu katakan orang-orang di luar keturunan Abraham, ya kafir, seperti anjing, pasti nggak selamat gitu. Salah. Kenapa? Sama kamu sama mereka. Buktinya apa? Buktinya kamu yang bilang orang lain itu nggak selamat, kamu sendiri juga melakukan hal yang sama mereka. Kamu juga hidup dalam dosa. Jadi kamu tuh sama, nanti akan dihakimi Tuhan karena Tuhan tidak memandang bulu. Nah ini, perikop ini loh. Jadi baca Roma 2 ayat 1 sampai ayat 11. Intinya Tuhan tuh tidak memandang bulu. Jadi jangan merasa, oh gue pasti selamat, orang lain gak selamat. Ntar dulu. Lu punya kualifikasi gak yang sama, yang benar. Tuhan tidak melihat lu itu keturunan siapa. Ya, tetapi apakah kamu tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, ketidakbinasaan? Ya kan? Tapi kalau kamu egois, tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman, jangan bilang kamu keturunan Abraham, lalu pasti selamat. Tapi kalau kamu hidupnya kayak gitu, kamu nggak selamat. Nah ini sama juga buat kita, Bapak Ibu. Kita ngaku kita umat pilihan. Kita ngaku kita percaya kepada Yesus. Tetapi kelakuan kita sama orang-orang nggak kenal Tuhan. Tuhan tuh nggak pandang bulu. Walaupun kita ngaku anak Tuhan, kita ngaku Yesus adalah Tuhan kita, tapi kita tidak hidup dalam kebenaran, nggak selamat. Tuhan tuh nggak memandang muka. Makanya Tuhan Yesus berkata di Matius 7 kan, 21-23, nanti banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukan sekali loh, 2 kali. Tuhan, Tuhan. Dia memanggil Yesus 2 kali, Tuhan. Tuhannya dia. Yang dia percaya, yang dia layani bahkan. Tapi Tuhan bilang, dan punya karunia Roh Kudus lagi. Bernubuat, mengusir setan demi nama Yesus. Tapi Yesus bilang, enyah kamu, aku tidak pernah kenal kamu. Hai pembuat kejahatan. Orang ini ternyata tidak, walaupun percaya Yesus, walaupun melayani di gereja, misalnya dalam pelayanan KKR gitu ya, ngusir setan segala macam, melayani di CG gitu misalnya, tetapi jahat, egois, tidak taat kepada kebenaran, ya sama aja. Itu maksudnya. Hati-hati dalam kita menilai diri kita, bahwa kita, ya kan, bahwa kita menghakimi diri kita nih, bahwa kita pasti selamat, orang lain itu belum tentu. Kalau kelakuan kita nggak benar, Tuhan nggak peduli. Lu mau ngaku 2 kali Yesus Tuhan, Tuhan, ya bener-bener menganggap percaya Yesus Tuhan, tapi kelakuannya nggak benar, ya Tuhan nggak accept, Tuhan nggak terima kita.
Tuhan nggak mau deket-deket dengan orang yang seperti itu. Tuhan nggak bisa deket karena dia kudus. Ya, jadi itu maksudnya. Jadi Paulus di sini sedang mengingatkan orang Yahudi yang menghakimi karena merasa lebih benar dari bangsa lain dan pasti selamat. Padahal mereka berbuat dosa yang sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka bilang orang lain penyembah berhala, nggak selamat. Tapi mereka sendiri juga menyembah berhala dalam hidup mereka. Apa? Mereka bangga dengan identitas mereka. Itu berhala mereka. Ya. Kesombongan mereka, itu berhala mereka. Kebenaran mereka, itu berhala mereka. Makanya Paulus bilang di Filipi 3 kan, ayat 8, aku buang semua tuh kebenaran-kebenaran dulu. Aku anggap sampah semua. Ya kan? Aku anggap kotoran binatang. Dan aku berdiri di sini bukan dengan kebenaranku sendiri, tapi kebenaran karena percaya. Jadi kalau aku percaya sama Tuhan Yesus, benar-benar, maka hidupku akan menunjukkan iman percaya. Aku nggak bangga dengan kesucianku, tetapi aku hidup suci karena aku sadar darah Yesus menyucikan aku, maka aku jaga benar-benar. Aku sadar aku ini berdosa. Dulunya. Siapa aku? Aku ngerti ini. Ya, bukan karena aku orang Yahudi, aku selamat. Bukan, tapi aku selamat karena darah Yesus. Aku baru sadar itu. Nah, ini yang dia pegang kuat. Makanya yang dia kehendaki adalah mengenal Yesus. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Ya. Jadi kita lihat orang Yahudi ini mengenal loh Yahweh, memiliki hukum Taurat, tapi hidup dalam dosa, hamba dosa. Dengan demikian mereka tanpa sadar juga sedang menghakimi, menghukum. Nah, dalam Roma 2 ayat 1 bagus. Jadi dengan, ini permainan kata-kata ya. Dengan menghakimi, tadi di atas tuh krino. Ya, pertama, karena itu hai manusia, siapa engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak mempunyai dasar untuk membela diri sebab dengan menghakimi. Menghakimi di sini yang pertama itu ya, itu krino. Tapi yang berikutnya menghakimi itu kata krino. Dia juga menghakimi diri dia sendiri. Dia juga sedang menghakimi diri sendiri. Nah, waktu dia menghakimi diri sendiri itu kata krino. Artinya dia juga menghukum, dia juga mengutuk. Dia juga menghakimi diri sendiri. Dengan dia menyalahkan orang lain, dia juga sedang menyalahkan diri sendiri sebenarnya. Ya. Tanpa sadar, dia sedang menghakimi diri dia sendiri. Karena dia sama berbuat dosa juga sama orang lain. Dan orang-orang agama Yahudi yang demikian tidak akan luput dari hukuman Allah. Roma 2 ayat 3. Karena Allah adalah hakim yang adil. Yang akan menghukum semua orang yang berdosa tanpa memandang bulu dan setimpal dengan perbuatannya. Oke, ya, saya ada satu topik saya bahas. Ya, saya pernah sharing, nggak tahu saya pernah sharing juga kalau nggak salah di sini ya, di grupnya Pak Untung ini. Judulnya jangan menghakimi. Saya gali dari dari Matius 7 ya. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan kedua. Apa maksud kemurahan Tuhan dalam Roma 2 ayat 4? Dan bagaimana cara manusia menganggap sepi kemurahan Allah? Yang dimaksud Tuhan bermurah hati dan kesabarannya terhadap orang berdosa adalah melalui kedatangan Kristus menjadi jalan perdamaian karena iman. Dalam darahnya, lewat darahnya. Ya, Roma 2 ayat 4. Bandingin dengan Roma 3 ayat 25. Ya, Roma 3 ayat 25. Maksudnya ialah menunjukkan kebenarannya pada masa ini. Bahwa, ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian melalui iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan kebenarannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi inilah kemurahan Tuhan yang ditunjukkan dengan kematian Yesus di kayu salib. Ya. Jadi, tapi manusia menganggap sepi kemurahan Allah ini dan menolak Kristus. Mereka tidak mau bertobat dari dosa mereka dan tetap hidup dalam hawa nafsu dosa. Kenapa? Karena mereka lebih menyukai kegelapan daripada
terang, Yohanes 3 ayat 19. Mereka menimbun, akibatnya mereka menimbun murka Allah atas dirinya sendiri. Ya. Nanti murka Allah, hukuman Allah yang adil akan dinyatakan pada hari penghakiman. Roma 2 ayat 5. Ya. Oke. Nah, itu nomor 2. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Ada yang ganjel? Nggak ada ya? Saya lanjut. Ini suara saya jelas ya, Bapak Ibu? Halo? Jelas. Jelas ya? Oke, Jelas. saya lanjut ya, nomor 3. Apa maksud Roma 2 ayat 7? Orang di luar Kristus apakah dapat selamat kalau begitu? Yang penting berbuat baik, mencari kemuliaan, ya kan? Jadi maksudnya apa sebenarnya ayat ini? Karena ayat ini nggak mungkin bertabrakan atau melawan Yohanes 17 ayat 3. Ya, mengenal Bapa, mengenal Kristus itu hidup kekal. Karena di sini dibilang hidup kekal diberikan pada orang yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, mencari ketidakbinasaan. Nah, bagaimana reconcile? Bagaimana menyambung hal ini dengan orang yang mengenal? Benar, orang yang cuma sekedar berbuat baik tapi tidak mengenal Kristus, tidak mengenal Bapa, mereka nggak akan nyampe sebenarnya, ya kan? Ini bukan bicara orang-orang asal begini terus bisa, enggak, karena nggak ada orang yang benar-benar berbuat baik. Ya, berbuat baik itu adalah berbuat baik, mulia. Nggak ada yang mulia, nggak ada yang saleh. Kesalehan kita seperti kain kotor. Kenapa? Karena semua orang, contoh ya agama lain, berbuat baik supaya menumpuk karma buat dia. Itu bukan baik, itu transaksional. Tapi baik itu adalah tanpa pamrih. Nggak mengharap balasan. Jadi kalau kita pun berbuat baik supaya orang lain juga berbuat baik, itu sama aja. Transaksional. Kita berbuat baik itu seperti Tuhan. Tuhan berbuat baik karena kasih, that's it. Ya, karena dia memang tujuannya mau menyelamatkan kita. Bukan buat keuntungan dia. Nggak ada untungnya. Kita mati, Tuhan buat lagi manusia ya. Nggak susah. Tetapi dia mengasihi kita. Dia menghargai kita. Dan dia mau kita selamat. Itu mulia. Tanpa ya ingin ambil untung. Ya, buat diri sendiri. Oke. Jadi apa maksudnya sekarang? Jadi intinya tekun berbuat baik, oke jelas. Jadi artinya moralitas. Jadi kalau kita ngaku kita anak Tuhan, mestinya kita juga hidupnya moralnya baik. Ya, kelihatan moral itu kelihatan orang. Ya, tapi bukan hanya dilihat orang baik, ya orangnya terhormat, tetapi juga terhormat di mata Tuhan, benar-benar baik. Ya, walaupun nggak dilihat orang, tapi dia benar tetap baik. Di dalam hatinya juga tetap baik. Ya, tidak ada pikiran yang jahat. Ya, kalau jahat bisa, dia akan cepat bertobat. Ya. Kemudian mencari kemuliaan, mencari hormat, pujian yang dari Tuhan. Mencari kemuliaan bisa di mata manusia. Oh itu orang mulia banget ya. Ya udah gubernur, tapi sapa-sapa orang buka jendela. Halo, apa kabar? Aduh rendah hati ya, baik banget. Ada tuh gubernur Bandung masuk tuh di medsosnya dia. Dia lagi, ya kan, nggak tahu mau kemana di mobil. Dia buka jendela, sapa orang yang naik motor. Waduh kaget. Waduh baik banget ini gubernur, mulia banget ya. Rendah hati sekali. Itu di mata manusia. Tapi bener nggak dia begitu? Ada nggak dia agenda tersembunyi? Ya, dengan kelakuannya itu mau cari apa namanya, mau pansos kah? Ya kan, mau cari muka lah, ya kan? Ya. Nah, tetapi di sini mencari kemuliaan di sini adalah mencari hormat, pujian yang dari Tuhan. Apa? Menderita demi Kristus. Menderita karena firman Tuhan. Menderita kehidupan yang ya karena dihina, karena mengalami ya kesusahan lah, karena kita mau hidup taat kepada Kristus. Nah, itu baru kemuliaan. Itu baru hormat pujian yang dari Tuhan. Bukan mencari pujian dari manusia. Ya. Nah, yang berikutnya, mencari ketidakbinasaan. Artinya apa mencari ketidakbinasaan? Artinya mencari hidup yang kekal. Ini menunjukkan orang yang begini ini pasti mereka itu punya iman percaya kepada Yesus. Karena kayak tadi Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 3 ayat 17, Yohanes 3 ayat 16. Ya kan? Ayat 36 itu jelas.
Orang yang mencari ketidakbinasaan, mereka akan bertobat, mereka akan sadar bahwa mereka selamat bukan karena perbuatan mereka, tapi karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Makanya nggak akan petantang-petenteng. Ya, mereka akan belajar Tuhan, firman Tuhan terus. Mereka akan menerima Injil. Karena hanya melalui Tuhan Yesus kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Roma 2 ayat 7 coba dibandingkan dengan Yohanes 5 ayat 24, Yohanes 17 ayat 3, Roma 6 ayat 23, 1 Yohanes 2 ayat 25. Jadi jelas ayat ini bukan berarti bahwa orang-orang yang di luar Kristus dapat selamat. Karena jika demikian, maka akan bertentangan dengan konteks jauh ayat-ayat yang lain dalam Injil dan dalam Perjanjian Baru. Ya, seperti tadi itu. Yohanes 5 ayat 24, Yohanes 17 ayat 3, Roma 6 ayat 23, 1 Yohanes 2 ayat 25. Ya. Jadi itu maksudnya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Enggak ada? Oke. Padahal menarik tadi. Oke ya. Oke, semua jelas deh ya kira-kira ya. Sekarang, apa maksud dari Roma 2 ayat 11? Di dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari bunyinya begini. Sebab Allah memperlakukan semua orang sama. TB2, sebab Allah tidak memandang muka. Kalau memandang bulu, nanti kalau nggak ada yang punya bulu, kalau nggak punya bulu gimana dong ya? Maksudnya tidak memandang muka, karena semua orang kan punya muka. Nah, Tuhan nggak peduli mukanya bagaimana ya. Tapi Tuhan, maksudnya Tuhan itu adil lah. Di dalam King James Version dikatakan, for there is no respect for persons with God. Tuhan tuh bukan nggak lihat orang dalam menghormati orang. Dia sama, dia menghormati semua orang, dia mengasihi semua orang berharga di mata dia. Jadi hati-hati waktu kita punya konsep, oh Tuhan milih sesuatu. Ya Tuhan mau milih, ya lu apes lah nggak dipilih Tuhan. Bukan begitu. Tuhan memilih, dia punya alasan. Pasti dia punya alasan. Ya. Mungkin kita yang nggak ngerti, tapi Tuhan punya alasan. Dan alasannya itu adalah adil. Benar. Ya. Dan dengan kasih. Karena kasih. Ya. Bukan sembarangan. Ya. Bukan orang yang, aduh, gua nggak dipilih Tuhan, jadi gua mau berbuat apa baik, mau cari Tuhan pun tetap aja gua nggak selamat karena gua bukan termasuk umat pilihan. Bukan begitu. Itu pengertian yang salah. Ya, tentang umat pilihan. Ya. For there is no favor by appearance with God. Ya, dari Green's Literal Translation. Artinya ayat ini Roma 2 ayat 11, Tuhan tidak pilih kasih. Tuhan tidak pilih, maksudnya semau dia, tidak. Tuhan tidak melihat dari penampakan. Gue pengen pilih dia nih karena penampakannya bagus. Bukan. Tuhan nggak begitu. Ya, Tuhan tidak seperti manusia. Oh cantik, ganteng, gue pilih dia deh. Oh mukanya jelek nih, gue nggak pilih dia deh. Tuhan nggak lihat dari penampilan. Itu maksudnya. Tuhan nggak lihat penampilan, tapi Tuhan lihat hati. Yes. Pak David, Yap. mau nanya nih, kebetulan ini yang dari tadi saya nunggu pernyataan ini nih. Jadi Tuhan tidak memandang muka, ya kan? Artinya semua diadili karena dia adil ya. Yang saya mau tanya gini, bener nggak kalau kita bicara sama orang bahwa saya gini Pak, yang saya maksud gini loh. Tuhan itu menghakimi kita karena di ayat ini nyebrang sedikit di ayat 12-nya ya Pak ya. Dia bilang kamu itu kalau kamu pakai Taurat, kamu diadili sama Taurat. Kalau kamu tidak pakai Taurat, kamu diadili juga bukan dengan tidak pakai Taurat. Artinya manusia itu diadili perbuatannya baik yang kelihatan ataupun yang tersembunyi yang tadi Pak David bilang lewat kesaksian tadi dengan hukum yang dia tahu, bukan dengan hukum yang dia nggak tahu gitu. Nah, apakah artinya ini misalnya ada orang yang belum kenal Injil, Pak. Lalu dia diadili dengan hukum yang dia tahu nih, yang bukan hukum Injil gitu. Nah, itu benar nggak pernyataan itu, Pak? Karena kan gini,
saya bingung kalau misalnya gini, kenapa ada orang yang belum kenal Injil, tapi dia itu di dalam hatinya dia tahu itu benar, dia salah atau salah gitu. Artinya kan ada sesuatu yang kasih tahu dia ya di dalam hatinya bahwa ini benar, ini salah gitu. Nah, apakah dia akan dihakimi dengan itu gitu? Bagus, bagus Pak. Jadi dari sini kita sadar, kita lihat. Ini fakta loh. Ya. Fakta bahwa bukan berarti ini. Nah, ini Bapak udah ngomong nyebrang, saya juga nyebrang juga nih akhirnya ya. Terpaksa mau nggak mau nyebrang juga nih saya. Ya, saya nggak akan lihat ini. Jadi bener nggak total depravity versi Calvin kalau kayak begitu? Total depravity versi Calvin itu mengatakan bahwa kita ini mati, nggak bisa respon, ditampar, nggak bisa respon kayak orang mati lah, mayat digebukin, dikatain, lu jahat, lu jelek, lu berdosa, lu tahu nggak? Dia nggak akan sadar, mati kok dia. Betul nggak? Itu versi Calvin total depravity. Itu dari tulip T1 itu, ya, total depravity. Mati lu seperti mayat. Tapi buktinya tadi barusan Pak Wiwit bilang, orang yang bukan Kristen aja mereka juga sadar. Betul nggak? Mereka berdosa. Mereka tahu loh. Mereka punya hukum-hukum mereka. Mereka sadar mereka dosa loh. Dan mereka mau berusaha. Ada yang begitu. Ada. Loh. Mereka katanya mati. Kalau bukan di dalam Kristus. Iya kan? Jadi udah jelas dari sini membuktikan bahwa total depravity itu bukan begitu maksudnya. Makanya hati-hati waktu kita melihat satu ayat bilang, ya, dulu kamu mati. Ya, di dalam Efesus 2 ayat 1. Kamu mati, mati jangan kita pikir, mati nggak ada perasaan, nggak tahu sadar dosa apa enggak. Orang mati kan nggak tahu Pak, nggak punya perasaan, nggak tahu dosa apa enggak, kan begitu misalnya. Harus sampai dia dibangkitin Tuhan. Ya, sehingga baru sadar dia. Dia harus dipilih Tuhan dulu. Dibangkitin dulu baru dia bisa sadar, baru dia bisa menerima kasih karunia. Makanya orang yang sudah dibangkitin sama Tuhan sadar, ya, mereka bisa percaya, mereka terima kasih karunia. Makanya kasih karunia itu tidak bisa ditolak, irresistible grace. Hanya grace itu diberikan kepada orang pilihan yang Tuhan bangkitin dari kematian. Buktinya orang-orang yang di luar Kristen, mereka sadar kok mereka berdosa. Makanya mereka dengan agama mereka ada yang sungguh-sungguh versi agama mereka kan. Mereka berusaha. Tapi bisa nggak menurut firman Tuhan? Nggak bakalan bisa. Nggak bisa. Tapi mereka berusaha. Kalau perlu sampai munafik-munafik deh. Ya, bahkan orang Kristen juga ada gitu. Ada biksu-biksu kan. Yang memperkosa, berzina dengan apa segala macam. Ya sama lah pendeta juga. Nah jadi intinya sama aja sebenarnya. Ngaku pendeta tapi kelakuannya kayak orang yang kenal Tuhan. Ya, jadi tapi ada yang mereka mau sungguh-sungguh. Mereka hidup susah, mereka asketisme, ya kan? Hidup susah, pantang segala macam. Supaya apa? Karena mereka sadar mereka berdosa. Nah, jadi intinya bahwa kita hati-hati itu memaknai mati ya. Kalau kita baca di dalam Efesus ya. Efesus nih. Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati. Oke? Tapi jangan pikir mati udah nggak ada, waduh nggak bisa sadar lagi. Nah, orang mati beneran begitu, tetapi yang dimaksud orang mati rohani bukannya nggak bisa sadar sama sekali, bukan. Tetapi kecenderungannya hidup dalam dosa, nggak peduli sama suara hatinya. Nih, saya bacakan. Efesus 2 ayat 1 ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara
orang-orang yang tidak taat. Karena mereka itu kelakuannya, mereka mentaati, mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Nah, tetapi, nah di sini ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, yang karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita, oleh anugerah kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus telah membangkitkan kita. Nah, jangan bukan berarti kayak orang mati. Bukti orang mati nggak bisa sadar. Ceritanya kayak gitu. Tapi buktinya kita lihat agama-agama lain. Ada juga loh mereka lah. Mereka kok bisa sadar kok. Mereka mau kok. Mereka sadar mereka berdosa. Loh katanya udah mati. Enggak. Nah makanya hati-hati kita memaknai kata mati. Hati-hati memaknai makna anak Allah. Hati-hati memaknai ranting. Hati-hati. Iya kan? Kita memaknai. Jadi semua kata-kata yang sifatnya figuratif, ya, gambaran, ya, kata-kata sastra. Hati-hati kita memaknai itu dengan harafiah, benar-benar kita pakai asosiasi yang menganalogikan itu secara nyata. Hati-hati itu, bukan begitu maksudnya. Itu cuma penggambaran. Kita adalah mempelai Kristus. Ya, waduh, nanti seperti Pak Erastus lagi berhubungan intim dengan Roh Kudus, berhubungan seks dengan, waduh kacau deh. Ya kan? Jadi hati-hati kita memaknai secara harafiah, padahal kata-kata itu adalah figuratif. Ya, akan berbenturan nanti dengan konteks jauh. Oke, jadi kalau kayak gitu, Pak, kebetulan semalam tuh saya ngobrol sama anak ya. Terus kebetulan nyinggung Roma ini kan. Jadi kita sekarang bisa dengan lantang bilang bahwa di luar Kristus itu nggak ada keselamatan. Seberapa baiknya dirimu, seberapa baiknya kelihatannya penampakanmu, karena Tuhan itu menghakimi bahkan yang sampai di tempat yang tersembunyi tadi gitu. Bahwa artinya kalau kesalahan kamu satu pun akan membatalkan keseluruhannya gitu loh. Jadi ya memang nggak bisa lagi kecuali di dalam Kristus gitu kan ya Pak ya. Berarti ya dengan Jadi lantang itu, kita Pak. bisa Jadi bilang gini. begitu ya. Ya, jadi gini Pak. Justru kalau mereka kita katakan mati, dalam arti mereka nggak mengerti, mereka nggak bisa milih Tuhan karena mereka bukan dipilih Tuhan. Bahkan nanti waktu di hari penghakiman dia nggak bisa dihakimi karena dia nggak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka mati, mereka nggak sadar, ngerti nggak maksud saya? Nah, mereka nggak bisa dihakimi karena Tuhan akan menghakimi orang yang sadar dia berbuat salah. Karena di dalam Yehezkiel, di dalam Yeremia dikatakan begini, siapa yang berbuat dosa, dia yang akan dihukum. Tidak boleh bapak yang memakan buah asam, gigi anaknya yang ngilu. Nggak boleh dong. Siapa yang makan buah asam, giginya yang ngilu. Ini adalah penggambaran siapa yang buat dosa, dia berasa dosa, dia yang akan menerima akibatnya. Tanggung jawab. Dia tanggung jawab. Nah, orang-orang yang di luar Taurat, dia punya Taurat, yaitu hatinya. Hatinya juga mengajarkan yang sama. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Ya kan? Jangan mengingini milik orang lain, jangan berdusta. Itu punya. Nah, itu menjadi Taurat. Mereka sadar. Mereka bukan Jadi mati. artinya nggak ada yang lolos ya Pak? Nggak ada yang lolos berarti kan? Artinya benar. Walaupun mereka sudah berusaha, mereka sadar. Mereka nggak bisa. Oke. Mereka nggak bisa memenuhi tuntutan agama mereka. Nggak bisa. Yap. Nggak bisa. Ya, mau jadi biksu, mau jadi apapun, mau jadi Buddha, nggak bisa dia. Bahkan seperti yang firman Tuhan katakan, orang yang menganggap dirinya bisa mencapai kesucian dengan kekuatan dia, justru ini terkutuk. Kenapa? Karena dia terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Dia akan merasa sombong. Dia akan merasa dia lebih suci dari orang lain. Dan gak heran orang-orang yang begini menganggap dirinya layak disembah oleh orang lain. Dan menerima penyembahan orang lain. Contohnya itu Lusenian, biksu. Lusenian yang menyatakan dirinya sudah mencapai bodhisatwa. Lalu dia
mempersilahkan orang-orang membuat patungnya dia, memfoto dia, lalu dipajang, lalu disembah. Mama saya salah satu dulu pengikut dia. Ya, menyembah patung dia, menyembah foto dia. Kenapa? Dia sudah jadi arahat. Buddha hidup. Nah, lucunya aliran Buddha sendiri menganggap dia sesat. Karena nggak mungkin ada orang yang bisa mencapai Buddha. Tapi ini sendiri jadi kontradiksi. Kalau nggak ada orang lain bisa menjadi seperti Buddha, kenapa Buddha bisa jadi Buddha? Kan Buddha juga manusia. Lah kalau ada orang bisa jadi Buddha, satu orang, ya orang lain juga boleh dong, bisa dong. Lu nggak boleh bilang, oh nggak mungkin, cuma Buddha doang. Ya nggak masuk akal, teori lu nggak nyambung. Iya kan? Karena semua orang bisa jadi Buddha kalau dia melakukan apa yang Buddha lakukan. Lah sekarang lu sendiri mengklaim dia sudah melakukan apa yang Buddha lakukan. Dia sudah mencapai bodhisattva. Dia sudah ke surga, sudah ke neraka, sudah ketemu Yesus. Udah kayak Limanhi ya, Pak. Wah, lebih dari Limanhi. Limanhi nggak bisa kayak dia. Limanhi pernah ke surga ke neraka. Dia pernah ke surga ke neraka. Dia punya kuasa loh. Untuk apa? Makanya saya bilang ini Buddha karismatik dia. Punya inner healing, punya kuasa kesembuhan. Iya benar. Lah mama saya juga dulu waktu baca mantra bisa nyembuhin orang yang pembantu saya kena apa? Kena apa itu namanya tuh, kena guna-guna itu. Ya. Dia baca mantra, dia kasih minum, lepas itu. Mau ngomong apa? Nah, jadi dia juga punya kuasa. Dan dia sadar, mama saya sadar dia berdosa. Dan dia mencari kekudusan itu, dia mencari pengampunan itu. Ya. Nah, ada dosa yang dikatakan kalau dia rapal terus itu mantra. Sorry, dosa. Doa yang dia rapal terus itu mantra. Ya, dalam bahasa Sanskerta, kalau dia rapal terus dosanya akan diampuni. Dia rapal terus. Terus saya tanya, mama punya dosanya sudah diampuni? Sudah. Tahu dari mana? Saya mimpi. Saya muntah kalajengking, muntah semua kelabang. Itu tandanya, kata guru saya sudah disucikan. Nah, iya kan? Tetapi tetap dia buat dosa. Tetap, dan dia dia sadar dia belum lepas dari dosa. Nggak bisa. Justru karena itu dia bertobat percaya Yesus. Kenapa? Karena dia ada satu kisah seorang yang sudah mencapai tingkat 8, tingkat 9 sampai arahat, tingkat 8 sudah suci banget. Jatuh lagi dosa. Balik lagi dari start dari nol. Terus mama saya mikir, kapan kelarnya kalau kayak gitu? Iya kan, udah 8 kehidupan loh. Dia masih gagal balik lagi dari awal, dari zero. Waduh, nggak bisa nih manusia selamat karena kekuatan dia sendiri. Gua butuh orang atau Tuhan yang menyucikan saya, mengampuni saya. Karena itu dia masuk Kristen. Jadi, tapi kesadaran dia akan dosa sudah jauh-jauh hari sebelum masuk Kristen, dia sudah sadar. Tapi dia nggak percaya Yesus. Dia percaya ajaran Buddha. Sampai satu titik. Nah, ya kan, dia dengar Injil terus, dengar Injil. Oh iya benar juga ya. Nah, diajak ke Israel, dia mau ke Israel. Dia bilang, jangan pikir gue bisa jadi Kristen ya. Nggak mungkin gue jadi Kristen. Gue cuma mau jalan-jalan aja. Nanti lu jangan nyesel ya. Enggak. Jalan-jalan aja, mah. Tapi di situ justru dia melihat. Yesus itu real. Dia disalib, dia mati segala macam. Wow, benar itu. Tapi dia masih punya konsep yang lama. Yesus itu seperti manusia suci yang jadi Tuhan. Nah, waktu oleh pemberitaan baru dia mulai ngerti. Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Bukan manusia yang jadi Allah. Ya makanya ya Tuhan mau menyelamatkan orang-orang. Tetapi bagaimana bisa diselamatkan kalau mereka nggak mendengar Injil? Kata Paulus. Ya kan? Harus dengar Injil dong. Jadi intinya begitu Pak. Kita mati itu bukan dalam arti kata mati yang nggak tahu apa-apa. Lalu Tuhan harus kasih bangkitin kita dulu. Kasih karunia baru kita selamat. Yes. Jadi Tuhan nggak memberi kasih karunia kepada semua orang. Hanya kepada orang yang dia bangkitkan. Enggak. Tuhan memberikan kasih karunia kepada semua orang. Dia mati buat semua orang. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 2. Tuhan mati loh, bukan hanya untuk umat pilihan. Ini lagi limited atonement-nya Tulip. Calvin, salah. Tuhan hanya mati buat orang-orang yang dia pilih. Siapa bilang? Tuhan mati buat semua orang. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga dikaruniakannya. Ya kan?
Anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya, barang siapapun. Nih 1 Yohanes 2 ayat 2 katakan, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Ya. Jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Kristus Yesus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita, umat pilihan. Iya. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi salah limited atonement itu. Bahwa Tuhan hanya mati untuk umat pilihan saja. Tuhan hanya mau menyelamatkan umat pilihan saja. Tidak, Tuhan mau menyelamatkan seluruh dunia. Iya kan? Jadi kasih karunia Tuhan untuk seluruh dunia. Tetapi karena kita pilih, karena kita mengeraskan seperti yang tadi kita baca. Karena kita menolak kemurahan Tuhan, karena kita lebih suka sama dosa. Itu yang benar. Ini tulisan Paulus sendiri loh. Yang sebagai dasar orang Calvin untuk pegang ini. Tetapi modern Calvinism tidak melihat seperti itu. Bagus. Modern Calvinism itu melihatnya dengan benar. Ya. Jadi seperti yang tadi. Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Tetapi oleh kekerasan. Jadi kita nggak selamat karena kekerasan hati kita yang tidak mau bertobat. Iya. Nah, jadi orang-orang itu juga dia bangga dengan agama dia. Padahal dia sendiri nggak bisa loh memenuhi agama dia. Kayak teman saya. Wah, dia begitu bangga. Dia juga baju biru, celana putih kan, Buddha Seci. Melayaninya gila-gilaan, rumah jompo yang diituin, ya kan. Waduh, penginjilan deh versi dia, ya maksudnya Buddha. Tetapi ternyata kebaikan dia itu adalah untuk kepentingan dia sendiri. Saya ngomong sama dia nggak bisa jawab. Mikir dia baru. Gue bilang sebenarnya lu nggak berbuat baik. Lu berbuat baik tuh bukan baik benar-benar. Tapi lu berbuat baik ada maunya. Yaitu untuk menumpuk karma lu. Makanya lu berbuat baik, getol-getol berbuat baik supaya untuk kebaikan lu. Supaya lu semakin dosanya bisa dihapusin dengan perbuatan baik lu. Itu mah bukan baik, itu transaksional, saya bilang gitu. Ya, jadi begitulah. Ya, mereka tidak akan mencapai itu dan mereka sadar. Mereka nggak bisa memenuhi tuntutan agama mereka. Tuntutan suara hati mereka. Nah, itu yang dimaksud dengan perikop berikutnya nanti kita akan belajar, Pak. Ya, oke. Gitu Pak Wid. Ya. Ya, oke. Nah, jadi ayat 5. Ayat 5 lagi. Jawab pertanyaan 5 ya. Jadi kesimpulannya apa? 1. Semua manusia termasuk orang Yahudi ada di bawah kuasa dosa. Kita juga semua. Ya. Jadi kita jangan petantang-petantang, oh gue umat pilihan Allah. Gue pasti selamat. Lu enggak. Hati-hati. Ujilah dirimu. Kata Paulus. Ya, 2 Korintus 13 ayat 5. Ya. Ujilah dirimu selalu. Apakah kamu tetap tegak dalam iman? Kita tetap tegak dalam iman. Apakah kamu tidak yakin Yesus ada dalam kamu? Jika tidak, kamu juga tidak akan tahan uji. Kamu nggak akan selamat. Ya. Jadi tidak ada seorang pun yang benar. Roma 3 ayat 10. Termasuk kita nggak benar. Makanya kita harus bertobat terus tiap hari. Itu ciri orang yang lahir baru. Bertobat terus. Dia semakin peka sama dosa. Dan dosanya semakin kurang. Nggak mungkin hilang. Ya. Makanya dia perlu bertobat terus sampai mati. Karena itu manusia tidak dapat bangga akan kebaikannya. Karena semua kebaikan manusia adalah seperti kain kotor. Kain haid ya, di mata Tuhan. Yesaya 4 ayat 6. Hanya darah Yesus yang dapat menyucikan dosa dan membuka mata rohani kita dari semua dosa yang tidak kita sadari sebelumnya. Ya, ya kita cuma sadar akan dosa-dosa yang besar. Tetapi waktu kita dalam Tuhan, semakin halus perasaan kita akan dosa-dosa. Semakin sensitif. Sesuai dengan pertumbuhan kita akan pengetahuan akan firman. Dan membawa kita kepada kebenaran dan kepada hidup yang kekal. Yohanes 14 ayat.
Kedua, Allah itu murah hati dan sabar kepada orang yang berdosa. Ya, dia sabar. Jadi bukan langsung dia, oke, bangun, hidup, ya, sadar ya, terima. Tuhan nggak begitu. Tuhan bekerja lewat kejadian-kejadian sampai pelan-pelan orang itu sadar. Tuhan itu sabar. Ya. Karena ia ingin agar semua manusia bertobat dan diselamatkan. Ya, Tuhan juga sabar seperti sabar sama Benny Hinn. Sesuai dengan pengakuan dia baru-baru ini. Dia ngaku nubuatannya ada yang palsu, yang nggak benar. Dia salah, dia berdosa. Tuhan sabar. Ya, jadi Tuhan bukan cuma sabar sama orang berdosa, Tuhan juga sabar sama kita loh. Aduh, makanya kita harus bersyukur terus. Ya. Karena itu kita juga hendaknya sabar dan tekun dalam melayani. Ya, dalam mengikut Tuhan. Tapi Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan oleh orang-orang yang tidak tulus untuk bertobat dan menggunakan agama untuk kepentingan pribadi. Ya, hati-hati, murka Tuhan akan turun juga atas orang-orang yang demikian. Allah adalah adil dan penghukumannya akan turun tanpa memandang bulu, tanpa memandang muka atas semua orang yang melakukan kejahatan. Yaitu orang yang tidak melakukan kebenaran sekalipun mengaku Yesus sebagai Tuhan. Oke, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita akan lanjut ya. Nanti minggu depan dengan Roma 2 ayat 12 sampai 29. Jadi intinya kalau kita mau menguji maksud satu ayat, kita harus ingat ayat-ayat yang lain. Kalau bertabrakan, cek. Ya, cek detail gramatika, konteks dekatnya. Apa maksudnya? Karena nggak mungkin bertabrakan konteks di ayat ini dengan ayat yang lain. Kayak nggak usah jauh-jauh deh. Roma 2 nggak mungkin dong bertabrakan dengan Roma 11. Nggak mungkin dong bertabrakan dengan Roma 6. Nggak mungkin dong bertabrakan dengan Roma 8, Roma 9. Ngerti maksud saya? Ya. Dan apalagi dengan kitab-kitab yang lain. Harus nyambung semua. Nah, ajaran sesat, ajaran yang salah, pasti nggak nyambung konteks jauhnya. Dia cuma lihat konteks dekat. Hati-hati kita menafsir ayat-ayat yang pakai kata-kata figuratif. Lalu kita menggambarkan itu seolah-olah itu, ya, menganalogikan itu seolah-olah dengan ya kejadian apa gambaran sebenarnya. Hati-hati. Ya, tentang mati. Kamu mati kan bukan mati beneran. Itu kan kata-kata figuratif. Nah, hati-hati, kata figuratif jangan dimaknai seperti harafiah. Kamu ranting. Iya, jangan dibayangin seperti ranting bener. Harus lihat konteksnya bener. Ya. Jadi gitu, hati-hati. Ya, figuratif. Melihat memaknai figuratif. Jadi Roma 2 ayat 12 sampai 29 pertanyaannya, berdasarkan apa Allah akan menghakimi orang yang tidak mengenal hukum Taurat? Nah, ini yang tadi Pak Wiwi tanya. Di hari penghakiman nanti. Ya, bagaimana penghakiman? Nah, jadi orang yang tidak mengenal hukum Taurat, tidak mengenal Injil, mereka juga akan dihakimi. Dan mereka sadar mereka berdosa. Kalau mereka nggak sadar mereka berdosa, kalau mereka seperti orang mati, mereka nggak bisa dihakimi loh. Karena mereka nggak sadar. Sama juga seperti sekarang di dunia ini. Orang yang gila, nggak sadar, walaupun dia buat dosa, dia membunuh, dia mencuri, nggak bisa dihukum, masuk penjara, nggak bisa. Masuk rumah sakit jiwa, dirawat dulu. Dia nggak bisa disalahin. Nah, sama juga orang yang mati. Kalau dia mati beneran, seperti yang digambarin oleh orang-orang yang mengaku tulip itu, total di profetinya mati, benar-benar kayak orang mayat gitu, nggak bisa kecuali Tuhan yang hidupin baru bisa sadar akan dosa-dosanya, bertobat. Ya kalau gitu dia nggak bisa dihakimi Tuhan nanti di hari penghakiman. Ya jadi itu ya pertanyaan pertama. Berdasarkan apa Allah menghakimi orang yang tidak mengenal hukum Taurat di hari penghakiman nanti? Kedua, bagaimana Tuhan akan menghakimi orang Yahudi yang mengenal hukum Taurat di hari penghakiman? Ketiga, siapakah atau apa ciri-ciri dari orang Yahudi sejati itu? 4, apa pesan firman Tuhan yang didapat dari perikop Roma 2 ayat 12 sampai 29? Ini buat minggu depan ya. Nanti saya akan kirim PPT-nya semua ini, Bapak Ibu bisa baca pelan-pelan. Kalau ada yang nggak jelas, silakan tanya minggu depan. Oke, saya pikir sampai di sini. Kalau nggak ada yang tanya lagi, kita bisa akhiri pembelajaran kita hari ini.
Oke, Pak David, thank you ya buat hari ini apa yang udah disampaikan ya. Kita mau belajar sama-sama terus. Ya, aku rasa karena udah jam 6:30 udah lanjut, jadi kita Oh ya, langsung ini ya bubar jalan. oke. Thank you Mungkin Pak David. Tuhan berkati ya. mungkin perlu tutup dalam doa dulu, Pak. Iya. Kita Oke. biasa tutup dalam doa ya. Kita Ya. berdoa. Ya. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini kami belajar Tuhan. Roh-Mu yang menuntun kami terus. Engkau segala-galanya, Engkau yang kami utamakan. Karena memang Engkau yang terutama Tuhan. Iya. Engkaulah harta yang sejati bagi kami. Tuhan, tolong kami. Supaya jangan mulut kami saja yang mengaku Engkau Tuhan. Tapi kami tidak memperlakukan Engkau sebagai Tuhan dalam hidup kami. Biar Tuhan kami sungguh-sungguh juga menguduskan Engkau. Artinya Engkau sungguh-sungguh spesial dalam hati kami, dalam hidup kami. Engkau yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang kami rindukan, Engkau yang kami cari terus Tuhan. Lewat firman-Mu, Engkau yang kami cari. Bukan sekedar pengetahuan. Demi pengetahuan. Bukan. Tapi lewat pengetahuan ini biar kami semakin mengenal pribadi-Mu. Semakin mengenal kasih-Mu. Semakin mengenal kuasa-Mu. Semakin mengenal jalan-jalan. Semakin mengenal sifat-Mu Tuhan. Supaya kami semakin berjaga-jaga. Semakin kami takut dan hormat. Semakin kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan diri kami semua ke dalam tangan. Pimpin kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami lakukan. Tolong kami. Supaya kami boleh melakukannya sesuai dengan kehendak. Urapi kami. Beri kami hikmat dalam melakukan segala sesuatu. Sehingga apapun yang kami kerjakan boleh berhasil. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you Pak David. Oke, thank you. God bless ya semuanya. Ya, Sampai ketemu minggu terima kasih Pak depan. David. Ya, sama-sama. Terima kasih Tuhan berkati. teman-teman. Terima kasih Pak David. Tuhan memberkati. Thank you, Pak.